Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa karena narasumber ini juga adalah salah satu idola saya dari sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ferdinand The Dragon Sinaga. Welcome, Bang. Salam olahraga, Bung Binder. Makasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio. Loh, saya yang terima kasih banyak ini udah diundang ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya. Saya cuma bisa lihat di TV, sekarang bisa jadi kayak saya mau ngomentari gitu. Jadi kayak komentator saya. Jadi komentator sekarang ya? Enggak lah. Tapi saya jujur tidak menyangka bahwa pada saat saya mengundang Abang, terus Abang bersedia datang. Jujur, saya sama sekali gak menyangka. Kita harus berrelasi baik lah. Kita harus punya koneksi yang baik. Walaupun jarak, tapi tetap kita harus berhubungan baik. Betul, makasih. Dan jujur teman-teman, Bang Ferdinand ini salah satu pemain yang saya suka. Kenapa saya suka? Karena sebagai striker, Bang Ferdinand ini mengandalkan kaki kirinya. Memang ada beberapa striker lainnya juga yang saya suka, seperti Boas dan juga Zainal Arif. Ini jujur ya, Gonzales. Nah, kenapa? Karena dengan mengandalkan kaki kiri menjadi striker itu bukan saja kecepatan yang diperlukan, tapi teknik. Teknik itu harus tinggi. Dan saya masih ingat pada saat Abang sudah mengambil ancang-ancang, wah ini udah bahaya. Kiper udah ketar-ketir semua ini, tinggal syuting kaki kiri aja nih. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Bang, tentu di episode ini kita akan membahas yang pertama tentang Timnas Indonesia. Betul. Dan yang kedua tentang Persib Bandung, karena Abang juga salah satu pemain yang berhasil membawa Persib menjadi juara pada tahun 2014 lalu. Tapi saya ingin mulai dulu dengan pertanyaan pertama yang saya penasaran dan saya juga yakin viewers kita juga penasaran. Nah, pasca pensiun, apa sekarang kegiatan dari Bang Ferdinand? Sekarang saya kesibukan saya kan punya akademi. Akademi saya namanya FS17 Football Academy. FS17. Iya. FS17 itu dengan identik Ferdinand Sinaga dengan identik nomor 17 saya. Itu yang saya pakai dan di Solo. Kan saya sekarang di Solo aja tinggalnya. Dan akademi ini untuk usia berapa tahun saja, Bang? Usia dari 12 sampai 15 16 lah. Ya, karena mereka itu kan kita jenjang untuk pergantian mereka dari anak ke remaja itu yang kita harus awasi mereka. Dan sudah berapa tahun ini berjalan? Baru satu tahun. Oh baru satu tahun. Baru satu tahun. Dan ada kerjasama dengan klub-klub lain mungkin? Kalau hubungan ada, kita kerjasama, bukan hanya sekedar kerjasama lah. Gitu. Terus kita juga nggak cuma satu tim aja, tapi ke sana kemari karena kita harus punya wadahnya banyak. Karena kalau tidak tertampung di sini, kita bisa kasih kesempatan buat anak-anak ke tempat lain, Very good. Yang saya ingin tanyakan lagi adalah tentang bakat dari para pemain muda kita, ya kan? Karena yang menarik nih Bang, tentu Abang juga tahu sekarang kan di timnas kita ada juga yang namanya Head of Scouting, artinya kepala pencari bakat ya, yang namanya Simon Tahamata. Kita tahulah dia juga adalah salah satu legenda ya, dari Belanda. Yang menarik dia mengatakan bahwa dia akan mencari bakat-bakat pemain-pemain muda di Indonesia. Jadi, banyak sekali. Ya, jadi tidak berorientasi dari luar. Ya, ini kan artinya tentu dia sudah memahami bahwa ada banyak sekali pemain-pemain bagus. Nah, menurut Abang dengan sekarang Abang membuka akademi, seperti apa sebetulnya bakat dari para pemain muda kita? Saya sangat setuju dengan pendapatnya Simon itu. Dengan dia mau mencari bakat di Indonesia ini, mungkin kemarin itu tidak terlihat karena mungkin belum dilihat. Karena menurut saya dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali talenta-talenta pemain muda yang harus dilihat. Cuman talenta-talenta yang di jauh-jauh tempatnya itu tidak terjamah, tidak terlihat, makanya dia tidak bisa ditemukan. Kita lihat aja di contohnya kita di Papua. Di Papua banyak sekali pemain bertalenta, tapi jarang ada orang ke sana untuk mencari talenta di sana. Jadi yang menemukan talenta di sana adalah Persipura. Iya, betul sekali kan. Jadi jarang kita dari misalnya kayak saya dari Solo saya ke terbang Papua untuk cari talenta, jarang sekali. Jadi bukan saya bilang ya ini kita umumnya lah.
Saya setuju sekali, apalagi saya dengan adanya akademi ini. Jadi saya bilang bahwa saya punya kesempatan untuk mendidik anak-anak supaya lebih bagus. Untuk siapa tahu yang dibilang untuk mencari bakat di dalam negeri itu salah satunya ada di saya. Kan kita nggak tahu. Betul. Bisa saja. Kita nggak memungkiri dan menutup harapan itu. Mudah-mudahan omongan dengan nanti ke depannya dia melakukan itu, ya pasti seluruh pelatih di SSB 1 Indonesia ini akan setuju. Dan mereka pun punya antusias untuk melatih. Oh, saya ada wacana begini, saya akan melatih dia lebih baik lagi. Itu pasti. Dan kita tahu SSB kan ribuan. Puluhan ribu mungkin. Iya, betul. Mungkin udah puluhan ribu. Ya. Nah, artinya dalam hal ini juga Simon juga harus belusukan. Betul sekali. Artinya melihat talentanya dan lain-lain. Nah, kurikulumnya di Akademi Abang seperti apa? Kurang lebih lah. Kurikulumnya saya mengikuti dari filosofinya di Indonesia. Jadi pokoknya saya memberikan mereka arahan. Latihannya seminggu sekali, saya mempunyai kurikulum 1 bulan, 2 bulan saya berikan langsung materinya. Latihannya setiap hari saya. Setiap hari ya? Setiap hari. Saya latihannya dari Senin sampai hari Jumat. Sabtunya saya sudah mulai kasih program pengendalan untuk nge-gym. Oh, ada juga untuk gym. Jadi itu mereka harus gym juga. Iya, gymnya fisik. Gymnya tapi mereka yang angkat bebannya itu bukan melebihi kapasitas. Jadi pengenalan aja. Iya, pengenalan. Pengenalan aja karena kita tahu sekarang kan di EPA ini kan sudah mengenal gym. Mereka sudah dikasih untuk alat berat apa segala macam. Jadi di saya sudah perkenalan. Perkenalan. Saya bukan membentuk mereka untuk jadi ini. Jangan, karena itu perkembangan mereka. Tapi mengenalkan mereka supaya mereka tidak kaget di waktunya mereka. Dalam 1 tahun perjalanan ini, Abang ada lihat gak sih mungkin ada pemain yang Abang lihat nih punya potensi nih untuk menjadi pemain profesional? Ada, sudah kelihatan sekarang. Walaupun baru 1 tahun. Saya baru 1 bulan saja. Saya lihat ini anak-anak ini ada potensi. Cuman tergantung dari mana kita cara melatih dan mendekati mereka. Bahwa anak-anak seusia mereka itu kan bukan hanya kita kasih di materi latihan saja. Atau kita materinya ini kita cuman kasih di omongan pengalaman saja, mereka kan jenuh. Tapi kalau kita berbarengi dengan misalnya kita action di lapangan, kita lihat ini sosok ada di dalam, kita kasih contoh dengan gerakan-gerakan, dan mereka antusias. Oh, itu penting. Penting sekali. Apalagi anak-anak sekarang ini kan lebih disentuh ke hatinya, biar mereka mendengar apa yang kita masukkan. Jadi personal approach itu penting, pendekatan secara pribadi ya. Buat saya penting sekali dalam dunia sepak bola. Tentu Abang juga sebagai pemain sepak bola profesional pernah merasakan itu. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang setelah kita berdiskusi tentang kegiatan Abang sekarang menjalankan akademi dan juga tentang rencana dari Simon nanti untuk mencari bakat-bakat di dalam negeri, tentu kita welcome ya kan. Betul, itu sesuatu rencana yang sangat positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi yang sekarang saya ingin tanyakan kepada Bang Ferdinand adalah tentang tim nasional Indonesia. Abang juga pernah bermain bagi U20, timnas U20, timnas U23 sampai ke senior. Ya kan, sampai ke senior. Nah, sekarang ini Bang, timnas Indonesia kita sudah lolos ke ronde 4. Sudah pasti lolos. Ya, sudah pasti lolos kan karena Bahrainnya kalah. Artinya selangkah lagi nih akan lolos ke Piala Dunia. Amin, mudah-mudahan. Ya, tentu kita semua berharap bisa lolos sekali. Dan kita berdoa terus. Apakah Abang pernah gak sih membayangkan atau mungkin sampai berpikir bahwa timnas Indonesia nih akan bisa bermain di Piala Dunia? Saya dulu pernah berpikir bahwa Indonesia ini akan tembus Piala Dunia, tapi entah kapan waktunya. Tapi pasti ke sana. Mungkin waktu saya dulu ingin jadi cita-cita pemain bola, ingin membawa Indonesia menjadi Piala Dunia, membawa ke Piala Dunia, dan mungkin disinilah bukan saya sebagai pelakunya, tapi saya sebagai penonton dan ininya, supporternya lah. Saya senang sekali malah. Wah, sekarang saya tinggal 1 langkah lagi mungkin. Tinggal sedikit lagi, tinggal kita pokoknya fokusnya sekarang udah setiap pertandingan itu adalah final untuk menjelang ke sana. Dan kalau menurut Abang, apa sih sebetulnya faktor keberhasilan dari timnas Indonesia yang sekarang sampai punya harapan yang
harapan yang jelas lah. Ini kan artinya kan peluang yang real ya, bukan harapan palsu lagi nih. Ini selangkah lagi nih. Round 4 kalau bisa lolos, masuk kita Piala Dunia. Betul sekali. Nah, kalau menurut sudut pandang Abang, apa faktor yang membuat timnas Indonesia ini sekarang ya istilah kerennya bisa mendunia? Karena di akun-akun sosmed luar negeri bahkan membahas juga tentang pertandingan semalam, Bang. Buat saya, mungkin yang pertama ya. Pertama buat saya itu kemarin itu agak sedikit berat mungkin untuk pemain karena pemindahan pelatih itu. Oh, itu yang pertama. Oke, maksudnya dari Sintayong ke Kluivert. Itu agak-agak ini karena rame sana sini sosmed ini ada yang terima ada yang enggak. Itu membuat ini agak sedikit kacau mungkin pas di lawan Australia. Itu adalah sedikit psikologisnya buat saya ya sebagai pemain. Tapi setelah itu semua mulai berjalan dengan baik, mereka membangun lagi chemistry-nya antar pemain, walaupun ada satu pemain masuk keluar satu masuk. Tapi tetap di sini itu yang pemegang peran ini buat saya ini adalah pelatihnya. Pelatih Patrick Kluivert. Pelatih Kluivert itu dia sekarang sudah mulai kayaknya untuk pendekatan ke pemainnya itu bahwa kamu pemain ini, kamu harus begini. Kayaknya pendekatan ke pemainnya itu mulai bagus. Jadi satu persatu dia kasih begitu, chemistry untuk satu timnya jadi. Makanya buat saya kayaknya mereka saling kedekatan antara sesama pemain dan pelatih serta manajemen sekarang ini kayaknya udah luar biasa. Makanya mereka di lapangan saling bahu-membahu. Dari cara salah satu hal paling kecil aja yang paling kecil yang kita lihat. Cara pergantian pemain aja. Dari pemain yang keluar dan masuk, mereka selalu memberikan support walaupun dengan bisikan-bisikan. Itu kan kelihatan sekali bedanya. Oke. Pada saat mau ada pemain yang mau masuk, ada pemain yang mau keluar. Iya. Dan mereka pemain yang keluar dia mengingatkan bahwa pemain mau masuk itu ada sedikit bincangan. Dan itu pasti hal dasar tapi buat tim itu berguna sekali. Oke, Abang pernah merasakan hal seperti itu? Waktu di Persib 2014 itu saya rasakan. Oke. Ya. Bisa ceritakan sedikit? Ya, saya selalu dapat masukan dari Bang Firman. Bang Firman pun apapun saya salah posisi atau salah ini, salah itu, sedikit di dalam lapangan atau saya ada gerakan-gerakan tambahan, dia selalu menenangkan saya. Dia bilang, kamu ingat bahwa kita masih ada ini dan skor masih begini dan kamu harus lebih fokus lagi. Karena yang kita butuhkan itulah hasil dari 2 kali 45, bukan hasil dari 1 kali 45-nya. Karena setelah babak pertama kamu masih ada babak kedua dan setelah itu baru kamu melakukan sesuatu hal pun terserah di dalam lapangan. Yang penting kita sudah punya hasil positifnya. Dan itu juga yang Abang lihat di permainan dalam 2 pertandingan terakhir lah, lawan Bahrain dan juga lawan China. Itu yang Abang lihat juga sinergi di antara para pemain timnas. Nggak ada yang mau itu. Semua mau mati. Semua pemain mau mati di lapangan. Kita lihat aja kemarin, apalagi pas lawan China ini. Nggak ada ininya. Iya, betul. Nggak ada capek-capeknya. Semua mau kerja. Dan mereka memang, dan salah satu faktor yang mereka membuat mereka lari terus 24 jam. Apa itu, Bang? Supporter. Dukungan supporter itu paling penting sekali. Bahkan kita dapat dukungan dari supporter membuat semangat kita semakin tinggi. Semakin kita nggak capek. Dan lawan pun dengar suara 70-80 ribu begini setengah mati. Jadi kita memang itu yang makanya saya bilang mudah-mudahan ini atmosfer supporter di Indonesia ini bisa tersalurkan untuk kita mendengar di kontesnya Piala Dunia ini. Bayangkan dengan suara begitu orang Indonesia yang semua ada di Piala Dunia, apa nggak bangga sekali gitu. Betul. Dan saya melihat di tribun semalam karena kakak saya nonton. Dan dia kirim saya video-video. Kalau saya kan memang nggak suka nonton di stadion karena saya nggak suka dengan keramaian, Bang. Saya orangnya begitu. Saya maunya kalau nonton bola sendiri. Jadi nanti kalau saya nonton dari TV pun ada replay. Nah, jadi saya kan bisa tahu apa yang sebetulnya terjadi. Jadi dia juga mengatakan ini semua lapisan masyarakat yang hadir. Semua. Ya kan? Suku yang berbeda, ras yang berbeda, tapi semua bersatu di tribun. Betul. Ini kita bicara soal supporter, semua bersatu, gak ada yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh-aneh lah. Gak ada yang bawa jersey klub lah. Iya, gak ada yang bawa jersey klub. Semua timnas, Bang. Betul. Semua bersatu untuk mendukung agar timnas menang. Bahkan pada saat dia lagi nonton, dia mengatakan banyak yang ngomong kan, wah enak banget nonton mainnya. Enak banget nonton mainnya. Ini 2 pertandingan terakhir, enak banget nonton mainnya. Jadi orang sekarang juga ngelihat permainan kok enak banget ya dilihat. Bola cepat ke depan, ada kombinasi-kombinasi passing.
Dan saya juga melihat satu hal lagi Bang, bahwa kombinasi antara para pemain yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di Liga Domestik. Betul. Ngeri kali ini. Udah mereka kayak sama-sama bermain lama satu tim itu. Benar sekali, kayak mereka sudah main tahunan ini. Iya. Apa sih sebetulnya? Karena Abang kan pernah bermain juga. Untuk timnas juga lama saya tahu Abang bermain. Bahkan dengan beberapa pelatih yang berbeda, ya kan? Lama sekali main. Oke. Apa yang sebetulnya bisa menyatukan para pemain? Karena saya tidak melihat dalam beberapa pertandingan terakhir ada ego dari para pemain timnas kita. Bersatu aja. Nah, apa sebetulnya? Oke, strategi kita tahu strategi. Tentu akan ada strategi atau taktik. Tapi faktor apa lain yang bisa membuat para pemain itu ya udah, kalau istilahnya nih saya bisa oper, saya oper deh. Buat apa nih saya syuting gitu? Kembali lagi ke pelatih kalau saya bilang, Bung. Pelatih lagi? Pelatih adalah dia bisa menyatukan tim dan dia bisa menghilangkan ego masing-masing dan dia bisa memberikan kepercayaan yang penuh untuk si pemain. Makanya sekarang lihat antara pemain, ya kita bilang mereka Indonesia, tapi maksudnya kayak Ricky Kambuaya. Sekarang kan dia udah dapat kepercayaan penuh. Bahkan luar biasa. Buat saya tadi malam, match tadi malam itu memang top player, atau kalau man of the match itu satu pertandingan itu. Tapi kalau topnya itu ya dia tadi malam. Karena, saya juga sepakat. Ya, karena buat saya dia yang bisa menghidupkan. Ya kita tidak bilang yang lain tidak. Tapi dia yang lebih dominan di situ. Betul. Walaupun kerjasamanya baik juga dengan Tom Head dan Joy. Bagus sekali. Makanya saya bilang tadi, kembali lagi ke pelatih, bagaimana dia bisa menghilangkan ego pemain. Bahkan kita lihat aja seorang Ole aja dia bisa mengumpan. Seorang striker yang memang tugasnya dia ini, tapi dia bisa sebelum dia mencetak dia harus kasih main kombinasi. Itu kan? Iya, betul. Itu kan sudah luar biasa buat saya. Dan tadi Anda mengatakan mau kerja. Ini semua bekerja keras ini. Kerja semua. Bahkan Egy turun ke belakang. Ya kan, Yakob turun ke belakang. Tapi pada saat harus switching play, cepat juga mereka switch play. Jadi ini faktor fisik, stamina sudah jauh lebih baik dong sekarang ya. Lebih bagus lagi sekarang, karena buat saya mungkin kemarin waktu saya dengar katanya latihannya Coach Sintayong yang memang luar biasa. Untuk fisik ya, jadi sekarang kelihatan juga. Ya, fisiknya mulai tertata. Ya, mulai tertata sekarang. Jadi ya mudah-mudahan jangan cuman di match 2 pertandingan terakhir, tapi teruslah dijaga ini supaya sampai bisa kita tembus di memang yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia. Tadi Abang juga sempat sebut manajemennya juga baik. Artinya dalam hal ini federasi dong PSSI. Ya, mungkin ya, karena kita lihat sekarang kedekatannya, merayakannya apa segala macam. Kan kita lihat sekarang sampai turun ke lapangan. Ya. Itu kan kedekatan antar bahwa saya pemain, saya pemain, ini pelatih, ini manajemen, ini federasi. Mereka mau datangin, wah, kita pemain kayak, Ada efeknya nggak sih Bang itu? Buat saya pemain ada efek lah, efek besar sekali itu. Efeknya besar sekali. Bahwa biasa kita kalau pemain habis itu kita main udah selesai pulang ke hotel udah selesai. Sampai Pak Presiden juga turun kan? Iya. Makanya itu sekarang kan apalagi perhatian dari pemerintah sudah bagus sekali. Federasinya sudah mulai merangkul semua kalangan. Saya sepakat. Ya, sudah merangkul semua kalangan. Terus klub-klub juga sekarang sudah mulai silakan pakai pemain saya kalau misalnya dibutuhkan sama timnas. Benar. Tapi dulu waktu zamannya Abang, emangnya ada klub yang nggak mau lepas pemain ke timnas? Bukan ya lepas, cuman kan kita sekarang dulu itu kan ada pertimbangan dulu. Jadi yang sampai dibatasin pemain. Kenapa itu ya dulu ya? Saya kurang tahu itu. Ya benar. Ya, ada pembatasan, tapi lupa saya berapa itu. Ada dulu. Udah lama Sekali. Kan ada pembatasan. Ya ada. Dari ini sekian pemain. Iya betul. Ya. Sekarang kan tidak ada batasan. Mau pemain saya layak, kamu pakai aja. Dan klub happy. Ya, siapa yang nggak bangga? Bahkan betul. kalau misalnya saya main di timnas, klub saya ini, saya main di timnas, pulang dari timnas, klub saya kan juga terangkat juga ya. Dari performa. Dan tadi Abang juga sempat sebut soal Sintayong, pelatih sebelumnya yang latihan fisiknya memang keras. Sekarang kita kelihatan juga sudah tertata, ada efeknya juga. Ada efek. Tapi yang menarik kan yang banyak netizen bicara ini soal formasi dan permainan.
formasinya sama seperti Sintayong yang Kluivert pakai. 3-4-3. 3-4-3. Ya kan? Apa perbedaan yang Anda melihat 3-4-3 dari pelatih sebelumnya dengan pelatih sekarang? Secara permainan. Secara permainan. Dalam 2 pertandingan terakhir lah, karena Ya. 2 pertandingan terakhir yang dipakai 3-4-3 Ya. atau 3-5-2 lah. Ya, sebenarnya saya nggak terlalu suka mengomentari pemain ya, Oke, tapi ini oke. permainan ya. Permainan? Ya, permainan. Karena saya kalau permainan menurut saya perbedaan antara coach Sintayong dengan Patrick itu sama-sama menggunakan 3-4-3 atau Ya. 3-5-2, tapi ini kayaknya lebih terbuka. Yang Patrick Kluivert, yang dalam 2 pertandingan terakhir Ya, ini. mainnya lebih terbuka, terus menyerang, bertahannya sama-sama, menyerangnya. Jadi nggak menunggu. Oke. Jadi terus mereka perputaran pemainnya itu memang saling mengganti posisi itu. Jadi kehilangan ini ada satu, ini ada satu. Jadi buat saya itu memang mainnya lebih apa ya? Lebih terbuka. Lebih terbuka dan Lebih lebih lepas. bebas, lebih lepas. Kalau saya juga Dan lihat. mainnya pun nggak selalu mereka mengandalkan bola pam long. Tetap di bawah aja. Bawah ada kombinasi. Tapi ya kombinasinya kita lihat tadi malam itu berapa kali kombinasi terjadi. Bahkan di kotak 16 pun terjadi kombinasi. Betul. Tapi satu hal yang saya lihat, Bang, finishing masih menjadi persoalan. Seharusnya gak perlu nunggu sampai mendekati halftime itu. Indonesia sama lawan Bahrain juga. Peluang ada, banyak peluang-peluang matang. Finishing ini kok masih menjadi persoalan ya? Ya mungkin kalau itu mungkin PR untuk staf pelatih. Bagaimana caranya? Tapi buat saya kemenangan itu lebih penting. Oke, iya betul. Kemenangan itu lebih penting. Tapi kalau soal finishing, kita lihat momennya. Kalau saya sebagai striker itu momen-momen memang yang harus gol tidak gol, yang tidak gol jadi gol. Itu kan. Oh, masa? Ada begitu ya? Ada begitu. Bola yang gampang harusnya gol, gak gol. Kita sebagai penonton penikmat, dia bilang gampang sekali. Itu bola. Tapi kita nggak tahu di dalam lapangan itu bebannya seperti apa. Apalagi ditonton dengan. Betul, benar. Saya apresiasi lah buat tadi malam timnas. Saya angkat topi untuk mereka bahwa kamu punya tekanan untuk kamu harus menang ke round 4. Kedua, kamu harus kuat mental dan kamu harus punya karakter betul-betul di hadapan pendukung kamu. 80.000 yang nonton. 70 sampai 80.000. Belum lagi yang nonton di TV. Belum lagi orang komentar yang di sosial media. Kamu harus sudah banyak tekanan. Tapi kamu bisa memberikan 2 kali 45, 90 menit plus. Kamu bisa bekerja dengan baik. Walaupun ada pergantian, dan saya paling senang melihat ada beberapa pemain yang debut bisa masuk dan memberikan aroma baru lagi. Bahwa kamu tidak terpaku dengan pemain ini, bahwa ada pemain yang baru masuk dan dia memberikan. Nggak gampang ada orang debut memberikan penampilan yang baik. Iya, bahkan Bang, jujur saya kaget. Patrick Kluivert melakukan pergantian pemain, memainkan Beckham Putra debutan. Usia 23 tahun. Tapi mainnya bagus. Itu ya makanya saya bilang kepercayaan dari pelatih itu. Jadi menurut Abang pasti ada pendekatan secara personal juga kepada semua pemain dari Patrick Kluivert ini. Buat saya itu pasti ada. Pasti ada dia pendekatan ke pemain, bahwa kayak saya sebelum pertandingan saya akan dipanggil. Dulu saya sama Robert Rini Alberts di PSM. Di PSM Makassar. Dan saya bilang, Robert sebelum pertandingan dia bilang sama saya, kalau kamu pemarah, kamu emosional. Tapi kalau kamu tidak emosional, kamu main jelek. Tapi emosional kamu harus gunakan dengan baik. Bukan emosional kamu papu, bukan. Emosional kamu hanya tertuju di pertandingan saja. Setelah itu, kalau kamu nggak suka, kamu marah sama saya. Keluar lapangan, kamu berkelahi sama saya. Robert selalu bilang begitu. Dan itu berhasil? Berhasil. Dan saya tahu kamu adalah pemain yang temperamen. Kamu kamu nggak dikasih bola begini, segala macam. Tapi kamu harus bisa mengatur ritme emosional kamu dalam lapangan. Itu makanya menurut saya, apalagi sama-sama Patrick dari Belanda. Sama Robert Rini juga dari Belanda. Mungkin itu dia tadi. Dia ke psikologisnya, lebih ini. Makanya Beckham kita lihat. Bahkan buat saya Beckham
tadi malam licin. Iya. Dengan penampilan debut di level senior. Iya. Dan gak gampang. Butuh kemenangan, penonton banyak, full, dan debutnya dia, dan dia mainnya enak. Iya. Santai. Bahkan pasti ada dorongan. Iya, bahkan dia bisa melewati tackling para pemain. Iya. China tuh udah mau hajar dia terus itu, sliding tuh. Tapi dia bisa lewat, kasih umpan kunci juga ke Ole yang hampir gol. Dan hampir gol. Bener abang ngomong juga, 70-80 ribu penonton gak gampang loh. Main untuk pertama kalinya dan baru unggul 1-0. Itu 1-0. Belum save itu, belum istilahnya kill the game. Kalau saya bilang 23 tahun Beckham itu bukan kehitung muda sekali lah ya. Barcelona lebih muda. Tapi di usianya 23 itu matang. Buat saya matang 23, 24, 25, 26, 27. Tapi debut di level seniornya itu yang kita bicarakan. Iya, itu yang kita bicarakan, betul. Karena buat saya tadi malam memang dia kayak sudah bermain lama dengan Ole. Iya, kok bisa nyetel langsung. Gitu. Dan dia dengan si Kevin Dix, dengan siapa saat lagi itu dengan Egy, enak banget umpan-umpannya. Iya. Padahal kita tahu kan beda klub juga ya kan sama Egy kan. Tapi mereka sudah bisa sama-sama mainnya, chemistry-nya dapat. Artinya ada efek dari TC juga dong yang lebih awal di Bali kali ini. Iya, itu ada efek juga karena menurut saya di sana itu mereka bukan hanya latihan aja. Pasti ada saling ada mungkin kalau saya lebih senangnya dulu waktu saya di Persis Solo dulu. Kalau kita sebelum pertandingan kita ada duduk ngobrol. Kamu ngobrol salah satu pemain mengasih. Mungkin di sana di timnas mungkin mereka saling. Karena biasa kan kalau pemain sudah dengan HP hilang. Hilang. Itu betul obrolan. Iya, obrolan hilang, apa yang kita bicarakan tuh udah lain-lain. Ya udah beda. Tapi kalau misalnya mungkin TC dibuat bentuk begitu, mungkin saling ngobrol, mereka chemistry-nya mulai tumbuh nih. Karena paling susah kalau misalnya kayak Bung Binder nih, Binder. Kemauan Bung Binder itu saya nggak tahu di lapangan mau apa. Bola bawah kah, bola lari, bola atas. Tapi kalau dengannya kita sering ngobrol begini, oh iya, Bung Binder punya kecepatan, berarti saya harus kasih bola lari. Itu, jadi mungkin mereka waktu selama di Bali itu mungkin banyak bercerita, banyak ngobrol, bareng saling tukar pikiran, mungkin sambil minum kopi atau betul. Atau sambil main game. Dan satu hal lagi Bang, tadi Anda mengatakan soal kepentingan untuk menang. Terus pada saat dapat penalti, jujur saya gak nyangka kok Ole yang ambil. Saya kira mungkin Tom Hay yang akan ambil. Ole ambil, itu harus gol loh. Iya kan, karena itulah momen untuk bisa mencetak gol kan penalti. Nah, bisa dia selesaikan dengan baik Bang. Jangan lupa Ole juga belum berusia 25 atau 30 tahun. Masih muda juga. Iya kan? Tapi enak banget dia cetak gol begitu dia bisa tipu itu kiper. Dan tidak keras tendangannya. Nah, itu apakah dalam latihan juga mereka ada tendangan penalti juga? Ya, pasti seorang pengambil eksekutor ya. Eksekutor penalti itu pasti dia setiap latihan itu pasti dia latihan ambil. Latihan dalam sendiri. Dalam momen itu pasti dia ambil. Karena dia adalah merasa dirinya bahwa saya harus lebih siap lagi, Mungkin kemarin dari semua pemain yang ada di dalam mungkin dia yang mentalnya lebih siap. Buat saya tadi malam itu bukan kamu pemain bagus, bukan kamu passing shooting bagus, bukan. Tapi yang tadi malam mengambil penalti itu adalah yang berbicara adalah mental. Di mana mental kamu kuat, kamu akan ambil. Tapi kalau mental kamu kemarin nggak kuat, dalam skor 0-0, dan kita butuh kemenangan dan di 71 stadion itu. Betul. Artinya dia hanya berpikir positif bahwa dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Satu lagi Bang yang saya melihat dengan ada total 7 pemain dari Liga Domestik kita yang dimainkan oleh Patrick Kluivert. Karena kita tahu sebelumnya netizen kita juga banyak mengkritik. Wah, pemain-pemain dari Liga 1 susah mainnya. Tapi sekarang gabungan antara para pemain yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di Liga 1 enak banget nontonnya. Udah nggak ada garis. Iya, nggak ada kok. Nggak ada celah. Enak banget nonton mereka main. Umpan-umpannya cakep. Sekali saya lihat switching play dari si Verdong ke Jakob. Dapat itu. Iya kan? Terus dari si Jakob bisa kasih ke Egy. Terus dari Joey bisa kasih ke Jakob. Tapi dapat semua umpannya. Betul sekali. Makanya saya bilang sekarang udahlah cukup. Nggak usah ada lagi kritik-kritik. Kritik dan saran membangun boleh, tapi jangan sampai menghujat lah.
Makanya saya bilang sekarang timnas kita ini lagi bagus. Lagi bagus ya. Nah, chemistry antara yang main di Liga Eropa dan Liga 1 kita ini di Liga Indonesia ini udah terjalin rapat. Iya. Itu, dan lihat mainnya aja sudah mulai enak. Bahkan mungkin kalau misalnya orang yang tidak tahu buta akan bola, mungkin mereka menganggap bahwa tidak ada perbedaan itu antara pemain Liga Eropa dan Liga Indonesia. Karena mereka udah mainnya enak. Iya, nggak ada ego di antara mereka. Nggak ada sama sekali. Iya, bahkan tuh saya lihat Beckham sebetulnya bisa syuting kalau itu momen itu dia udah terbuka, dia kasih bola ke kanan. Sama juga Yakob yang kasih ke Egy ya? Iya. Atau Egy yang kasih ke Yakob, lupa saya itu. Yakob kasih ke Egy kasih balik. kasih ke Yakob kasih ke dia umpan tapi kepotong. Ya. Mereka nggak ada egoisnya. Iya, nggak ada egoisnya. Itu yang paling penting bagi timnas kita. Oke, dan kita berharap nanti Bang timnas kita bisa berjuang di round 4. Tentu ada pertandingan lawan Jepang. Saya pikir di sana juga tentu mereka akan fight walaupun bermain di Jepang. Kita harapkan ya paling tidak bisa memberikan yang terbaik walaupun Jepang jauh di atas kita, ya kan? Tapi kenapa enggak? Kita juga tentu akan bisa lah mendekati mereka. Menurut Abang gimana? Dengan sekarang federasi yang support total, pemerintah support, para pemain juga di atas lapangan habis-habisan, pelatih juga memainkan pemain yang perform. Ini yang enak. Sekarang kita lihat, Bang. Nah, kenapa gak bisa kita mendekati ke Jepang atau Korsel? Makanya saya bilang jangan dulu pandang sebelah mata ini. Sekarang sepak bola Indonesia ini sekarang bukan matematika yang timnas kita sampai ke Jepang pasti kalah, ini itu nggak mungkin lah. Masih ada 2 kali 4-15. Jadi kita tinggal percaya saja bahwa sekarang terbukti yang katanya Cina itu memang levelnya di atas kita, rankingnya di atas kita, tapi buktinya walaupun mereka menurunkan pemain muda, kita menurunkan pemain muda. Betul. Mereka menurunkan pemain debut, kita menurunkan pemain debut. Sama aja. Iya, sama aja. Iya. Sekarang makanya kita percayakan aja udah sama pelatih, manajemen dan pemain bahwa nanti lawan Jepang kita bisa mendekati. Pasti bisa. Kapan waktunya itu kita tidak tahu kapan. Tapi sekarang ini kita sudah mulai naik step by step. Bahkan Asia Tenggara kita sendiri. Nah, itu. Yang katanya kita tidak bisa inilah itu lawan Thailand apa segala macam, tapi enggak berbicara sekarang di Piala Dunia bahwa mungkin dunia sekarang lihat aja Indonesia, karena Indonesia sudah mulai sekarang udah ngalahin Cina, Bahrain kemarin apa segala macam, Arab sudah apalagi. Berarti kita levelnya kan sudah jauh di atas. Sudah jauh di atas daripada sebelumnya. Mungkin orang bilang sekarang udah naik 1 step, kita udah lewatin Asia Tenggara. Enggak, saya bilang stepnya udah banyak nih. Naik stepnya itu udah mungkin 3-4 tingkat kita. Bahkan kita akan main di Piala Asia selanjutnya juga kita main, udah lolos gitu. Ya kan? Oke, Bang, ini menarik kita bahas soal timnas. Tapi menarik juga jika kita bahas soal Persib. Karena banyak bobotoh yang sering komen di channel YouTube Triple B ini, undang dong Bang Ferdinand, undang dong legend. Saya jujur yang tadi saya katakan Abang itu idola saya gak pernah bohong di channel ini, jujur. That's why, maka itu saya telepon, saya cari nomor Anda biar bagaimanapun biar dapat. Saya pengen duduk bersama Anda karena saya juga nonton Anda dari pada saat Anda main di PSM ya? PSM 2000 berapa? 2016 saya, 2016. Nah, itu dari enggak, sebelumnya waktu main pakai kaki kiri kalau nggak salah Semen Padang ya, kalau nggak salah. Semen Padang 2011. Semen Padang itu. Jadi memang saya melihat wah ini pemain udah marah-marah ya kan, tapi mainnya bagus. Temperamental, wah ini ngeri banget ini. Ya kan, nggak dikasih bola bisa teriak ke sana. Ya kan, benar kan? Kasih bola pokoknya. Gak apa-apa, itu kan orang punya karakter masing-masing sebagai pemain, tapi yang penting bisa perform. Dan Abang salah satu pemain yang punya DNA juara. Karena Semen Padang, Anda bawa juara, ya kan. Terus PSM Piala Indonesia, ya kan. Terus habis itu Persib Bandung juara juga. Persis Solo Anda bawa juara Liga 2 promosi ke Liga 1. Terus sebelumnya yang tadi Anda katakan Persibat Batang. Itu padahal klub profesional pertama Anda. Oke. 2006 ya. Oke. Tapi yang menarik, yang saya dapat informasi dan saya riset dari internet, ya kan. Ternyata
waktu usia muda, Abang itu membina ilmu itu di Persib Youth. Ya, benar gak sih Bang? Saya betul itu. Saya ikut Persib dari usia 15, Persib 15, Persib 18 dan sampai Persib 23. Berapa tahun? Itu Persib 15 itu saya cuma 1 tahun. Habis itu langsung naik ke Persib 18. Dari Persib 18 saya langsung nggak ada jeda ke Persib 23. Dulu kan ada turnamen juga itu yang di Youth. Ada juara juga ya? Ya, saya di runner up di yang kita pertama Liga U23 itu ya. Oh, Liga U23, oke. Dengan Persib? Dengan Persib, tapi runner up saya. Oh, runner up ya, pada saat itu. Habis itu saya dari Persib 23 itu sempat ada tawaran dari Persib Senior. Oke. Karena ada pemain dari Persib 23, 5 orang magang. Oh, di Persib Senior? Ya, di Persib Senior, cuman saya bilang saya nggak mau. Karena kalau saya cuman magang, saya malah hanya cuma ikut latihan aja. Oke. Ya, saya nggak bisa pentas, lebih bagus saya cari ilmu di luar lagi. Oke, terus ya. Kemana Abang? Saya dari dari Persib 23 itu saya coba dibawa sama. Oh, sebelumnya saya ke PSMS Medan. PSMS Medan? Ya, ke PSMS Medan, Bang Sakti dulu, Saktiawan Sinaga. Dia bilang coba di sini, dia bilang oke. Bang. Saya ke PSMS Medan, cuman badan saya kan dulu masih kecil, cuman nggak diterima. Saya bilang disuruh magang juga, saya bilang saya nggak mau magang, saya bilang. Hebat juga ya Anda ya, mentalnya kuat juga ya. Ya, saya nggak mau magang. Maksudnya mentalnya kuat, Anda mau berjuang untuk dapat posisi. Ya, untuk dapat tempat di dalam tim. Minimal saya dapat menit bermain, karena di usia muda saya itu saya butuh menit bermain. Iya. Karena kalau saya cuman magang, saya cuman hanya makan tidur latihan, begitu latihan. Ya, saya nggak itu. Oke. Ya bahkan nanti malah saya di sini saya nggak ada untuk berjuang untuk kedepannya. Iya Bang. Saya dari Persib 23 itu saya pindah coba ke Medan, SMS. Dari situ saya dibawa sama Pak Lukas. Oke. Ke Persibat Batang, Lukas Tumbuhan. Terus ya, di situ promosi? Itu masih divisi 1 ya. Iya. Hitungannya divisi 1, kita promosi ke divisi utama. Oke. Ya, dari sana saya pindah ke Persikap Bandung. Persikap saya hanya setengah musim. Terus saya dibawa sama aku diajang sama Pak Rodi Raymond ke Pelita Jaya U21. Oke, juara kita. Pelita U21 Liga pertama ya, U21 itu juara kita. Dari situ saya pindah ke Magelang, PPSM. PPSM. Di PPSM setelah di PPSM saya dibawa almarhum Coach Honce. Oke. Soeharno, Coach Soeharno, almarhum ke Wamena. Persiwa Wamena 2010. Dan di sanalah saya memulainya semuanya. Oke. Dipanggil timnas senior pun dari sana. Ya, dari Persiwa Wamena. Pada saat itu ada Eric Wicks ya kalau nggak salah. Eric Wicks, Buakai Vodai, saya sama Kakak Peter. Iya, top itu tim yang kuat itu pada saat itu. Ya, dan saya di sana pun dibilang sama coach, sama manajemennya, kamu di sini ikut ke Wamena, tapi sebagai pelapis, tapi menit bermain ada. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting saya ada kesempatan untuk bermain, karena usia saya ini main full nggak mungkin karena masih ada senior, saya bilang. Oke. Tapi saya menit bermain supaya nanti saya ada jenjangnya, saya bilang. Oke, nggak apa-apa. Pas sampai sana ternyata saya dari awal musim sampai musim selesai main terus. Ya, artinya Anda mendapatkan tempat karena perform. Iya betul kan. Saya mau berjuang di situ. Karena ya itu dia mental saya bilang bahwa kau senior, saya junior, tapi di lapangan sama. Saya nggak peduli saya. Betul. Yang penting saya kerja tinggal pelatih menentukan siapa yang main karena kerjanya dilatih. Terus pada saat itu dipanggil ke timnas U20? Enggak, timnas U23. Timnas senior malah. Oh, senior langsung ya. Saya 2010 itu timnas senior malah pra Piala Dunia. Setelah 2010 AFF itu kan saya nggak ikut. Iya. Saya nggak, terpanggilnya pra Piala Dunia 2010 itu. Piala Dunia. Oke, terus yang saya kan Anda juga ada berkarir di Semen Padang, menjadi juara ya pada saat itu IPL ya, Indonesia IPL. Premier League. Kemudian Anda juga main di Bandung. Nah, yang saya bingung kok waktu main di Persib Bandung, jika saya tidak salah ya, kok mainnya sebentar. 1 musim bawa juara
terus pindah di pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ferdinand ini mainnya bagus, cetak gol, ya, adu penalti cetak gol waktu lawan Persipura. Terus jika saya tidak salah best player. Kenapa pindah dari Persib? Jangan-jangan, ini pikiran saya, ini ada masalah nih. Masalah kecil adalah, cuman saya kan nggak perlu itu dibesar-besarkan bahwa saya hengkang karena itu. Wah, itu bukan saya sekali. Bukan faktor. Saya ada masalah kecil, terus saya bikin itu jadi saya pergi dari Persib. Cuman 2014 itu setelah juara, memang saya pernah bicara sama supporter. Saya bilang, salah satu supporter, saya bilang, kalau saya bilang saya ingin membuat kenangan manis yang memang takkan terulang. Ini ke Boboto. Terus saya juga bernazar, saya bilang kalau memang saya pulang ini dikehendaki, terus saya bawa Persib juara, setelah juara saya akan pergi. Oh, itu. Jadi dengan kenangan manis lah. Manis. Jadi karena kita tahu pemain bola bahwa setiap tahunnya itu tidak perform yang sama. Jadi lebih bagusnya kita kalau kita bikin kenangan manis dan itu akan dikenang dengan manis terus. Dan saya ingat di 2014 itu kan itu sistem yang kayak Championship Series lah ya, yang ada grup 8 besar, kemudian semifinal, final. Itu semifinal lawan Arema 2x15 sampai extra time. Terus final sampai adu penalti. Itu gimana itu menjaga fisiknya? Itu memang kita terkuras betul-betul itu. Ada ceritanya? Ceritanya kita agak ada, cuman karena memang kita ini ya, primnya 2014 itu Persib itu memang ini sekali, kompak sekali. Oke, dari pertahanan sampai ke depan, sampai kiper juga top pada saat itu. Ya. Terus dan nggak ada perbedaan antara pemain senior dan junior. Itu pemain senior merangkul pemain junior, pemain junior hormat sama pemain senior, dan mungkin itu terbentuknya Persib 2014 itu. Bahkan buat saya itu tim terbaik 2014 itu. Tim terbaik ya, kita berbicara dengan Persib yang back to back sekarang, yang sekarang ini yang sekarang, tapi buat saya 2014 itu lain untuk saya. Dan Anda merupakan salah satu pemain inti di sana, yang instrumental untuk membawa Persib menjadi juara. Saya nonton juga finalnya itu. Anda ada slack juga kalau nggak salah, ada insiden sama Haji Ridwan. Iya betul ya. Kenapa itu? Ya. Saya kan nggak tahu. Kita kan Pak Haji minta maaf Pak Haji ya. Nah, kita kan lihatnya kan dari TV. Saya juga nggak tahu kenapa sih. Itu ada insiden kecil memang. Jadi Persipura itu kan pemain belakangnya Biopolin. Biopolin, terus saya selalu saya main striker di situ. Dan selalu saya dikasih bolanya bola atas terus. Terus tahu sendiri Biopolin. Superior dia di udara. Begini betul, saya bentuknya. Betul. Terus dia suruh kasih langsung Pak Haji bilang, Fer, gimana ini dikasih bola hilang terus. Terus bilang, Mas, bagaimana saya mau dapat bola? Aku kasih bola atas terus. Sedangkan Biopolin itu kayak tangga tingginya, bilang gitu. Jadi kalau mau kasih bola bawah. Nah di situ cekcok. Aku bilang sama Coach Janur, bilang, Coach, Pak, kan aku panggil Coach Janur, nggak panggil Coach, panggil Bapak. Bilang, Pak, kasih tahu itu Mas Ridwan, nggak usah marah-marah. Jadi ada slack itu, jadi pas itu aku siram air. Tapi Anda masih kepala dingin pada saat itu karena masuk. Iya kan, Anda masih fight juga di atas lapangan, walaupun saya lihat udah Persipura kan backnya dulu kuat banget sekali. Itu mereka. Dan di situ Bio kan jaga terus. Jadi dia akhirnya kena kartu merah. Akhirnya dia kena kartu merah. Jadi udah kita unggul pemain, terus tetap kuat mereka itu. Tetap kuat juga. Bahkan mencetak gol itu. Iya benar. Dengan 10 pemain mereka cetak gol. Terus akhirnya terakhir Vlado yang kartu merah. Vlado. Jadi kita 10-10 main tambahan waktu 2x15 memang. Kita bilang memang kita di situ kan figurnya Bang Firman. Di situ. Leadernya Bang Firman.
Jadi Bang Firman bilang nggak ada cerita lagi kita ini, udah habiskan aja sudah. Oke. Kita pokoknya main habis-habisan, nggak ada lagi yang namanya capek. Setelah dia bilang begitu, pokoknya kita main kompak aja udah, turun sama-sama, naik sama-sama, apapun yang terjadi kita sama-sama. Di situ memang saya langsung terenyuh, saya bilang, saya memang harus ada lagi tenaga kedua yang keluar. Oke. Karena kita kemarin, Bang Firman bilang, kemarin kita sudah capek lawan Arema, habis-habisan di semifinal, terus sekarang lagi kita tambahan lagi 2 kali 15. Habisin aja udah, nanti setelah ini baru kita istirahat. Maka semuanya itu jadi punya tenaga lagi. Jadi itulah pentingnya leader ya. Wah, pentingnya leader di tim. Seorang leader itu memang penting sekali di dalam tim. Karena satu, dia tahu dia cara membangkitkan tim yang lagi down. Terus kalau misalnya dia bisa menahan ego ketika tim terlalu diagung-agungkan, dia bisa jangan terlalu. Kita masih ada ini itu. Memang perlu sekali sosok itu. Tapi saya memang lihat waktu 2014 itu kombinasi passing itu gak ada yang lawan itu Persib. Ya benar ya? Benar kan, segitiga itu sering kalian mainkan itu? Ya, kan mungkin boleh diadu ya sama Persib yang back to back. Cuman kan mereka udah back to back. Ya udah back to back. Nah, menurut Anda nih yang kalau back to back? prime-nya saya masih dengan prime saya dengan Bang Firman saya masih pegang. Oke. Dengan back to back yang Persib sekarang juara, menurut Anda faktornya apa ini, Bang? Saya pernah dilatih sama Coach Bojan. Oh, di mana? Di PSM. Tapi singkat dia kalau nggak salah. Singkat. Terus kena pandemi. Ya, singkat dengan Coach Bojan. Itu dia, ya itu dah saya bilang pemain bisa berkembang, pemain bisa hidup di dalam lapangan itu karena sosok pelatih juga. Buat saya Bojan juga ini top, dia pelatih yang bisa membawa auranya itu ke pemain. Oh begitu ya Bang? Ya, dia bisa pendekatan, dia cara bicara. Jadi kapan kamu bicara dengan orang yang bicara harus keras, dia nerimanya dengan bicara keras, kamu bicara keras. Tapi kalau kamu bicaranya dengan orang yang dia nggak bisa terima keras, dia akan lembut. Oh jadi dia bisa menyesuaikan? Ya, bisa menyesuaikan dengan karakter. Jadi makanya saya bilang itu sosoknya paling penting juga. Jadi memang Boyan Hodak sosok yang penting di balik back to back ini ya Bang ya. Jadi Anda itu memang penting sekali, buat saya penting sekali. Ditambah lagi di sana ada pemain-pemain leader yang senior-senior yang bisa membantu untuk pemain-pemain yang muda-muda, karena kita tahu Persib banyak pemain di bawah 25 tahun. Iya, benar. Itu banyak sekali dan di situ ada Papa Victor sama Juprianto. Iya. Dan ada DNA juara yang ditularkan dari Bang Made. Bang Made masih di dalam di dalam skuad dengan dia jadi staf kepelatihan. Iya, betul. Dan dia tahu caranya. Bang Made mungkin ada Juprianto, ada Bang Made, dia bisa menularkan apa yang harus dilakukan itu ke pemain-pemain. Waktu 2014 kita bikin, mungkin ditularkan lagi di 2000 sekarang. Iya, padahal di musim yang baru selesai banyak juga pemain Persib yang cedera ya. Tapi saya tidak melihat Boyan ini panik di preskon atau apa. Dan dia ngomongnya enak banget dia. Santai aja dia. Iya, nggak gampang loh. Pada saat timnya kehilangan banyak pemain, pada saat di PSM, waktu latihan gimana Bang? Ya, kalau pendekatan personal sih ada. Tapi waktu latihan? Wah, nggak bisa kamu kelihatan gigi. Oh begitu. Ya, dia kalau kasih materi latihan udah kamu stop. Ikutin. Tapi kalau kamu misalnya kamu dengan bercanda dengan ini kamu ketawa, sudah salah kamu ketawa, itu kepalanya bisa merah. Jadi ada ketegasan juga lah ya dari dia. Ya. Apalagi dengan banyaknya pemain campuran pemain senior, yang seniornya sudah dengan terus jaraknya kan jauh sekali. Jauh, iya betul. Antara Papa Victor sama Beckham kan jaraknya jauh sekali. Iya, dia perlu ketegasan memang, perlu ketegasan bahwa saya bicara ke pemain senior harus tegas, ke pemain muda juga tegas. Karena kalau saya bicara dengan pemain senior itu tidak tegas, nanti pemain yang muda, betul. Kenapa ini? Itu akan jadi batu sandungan lagi. Ya artinya fair lah dia ya, fair orangnya. Oke Bang, kita sudah cukup lama berbincang-bincang di sini. Tapi sebelum saya menutup setiap episode dari Bincang Bareng Binder, biasa saya selalu meminta
narasumber yang hadir Ya. memberikan pesan-pesannya kepada para supporter dan juga netizen kita nih. Ini kan netizen Oke. kita kan budiman dan bijak katanya. Betul. Yang plus 2. Nah, silakan ke kamera, Abang bisa menyampaikan pesan-pesan Abang. Pesan saya buat teman-teman supporter, tetap dukung klub kalian, tetap dukung timnas kita, tetapi mengkritik boleh, tapi menghujat jangan. Karena seorang pemain bisa bangun dari kritikan, tapi bukan karena hujatan. Ya. Oke. Siap. Terima kasih, Bang. Nah, ini sebelum tutup, Abang Ya. ikutin saya. Ini slogan channel Oke. ini, Bang. Oke. No hate, No hate, no politik, no politik, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantep, Bang. Top. Thank you, thank you.